Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya." Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka mereka pun masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu beserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka acara Natal Komisi Usia Indah GKI Pakuan ini di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, di hari Natal yang kudus ini, kami mau mengingat segala kebaikan Tuhan di sepanjang tahun pandemi ini. Agar kami dapat berbagi dalam nyanyian para malaikat, sukacita para gembala, dan persembahan orang-orang majus, pimpinan dan pemeliharaan kasih yang tidak berkesudahan, sejak dari kekal sampai pada kekal. Betapa luar biasa kasih-Mu Tuhan, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Ia menjadi manusia lemah, agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh daya ilahi yang abadi. Dengan kelahirannya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat, kini kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dan cahaya keselamatan-Mu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Di sepanjang pandemi ini, suka dan duka, sehat dan sakit menghampiri kami. Namun satu hal yang kami percaya, yaitu penyertaan-Mu senantiasa bersama kami. Semua yang telah Engkau izinkan terjadi akan membawa kebaikan bagi kami. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik, yang senantiasa memberikan yang baik dan sempurna bagi kami. Kami rindu menemukan makna Natal yang hilang itu dalam ibadah dan perayaan kami. Hadirlah dan berikanlah kami kerendahan hati dan hikmat-Mu, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu di Natal ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arti Natal buat saya, Tuhan Yesus datang menyelamatkan saya yang berdosa, memberi saya satu pengharapan, sukacita, damai sejahtera, dan juga menyelamatkan setiap orang yang percaya akan Dia. Natal bagi saya adalah saat saya merenungkan diri apa yang telah saya perbuat selama setahun, dan juga saat berpesta-pesta dan berkumpul dengan keluarga. Itulah arti Natal bagi saya. Makna Natal bagi saya sangat berarti, karena Natal itu kita memperingati hari lahirnya seorang juru selamat dunia. Dia adalah seorang raja yang sejati, raja yang membawa damai kepada dunia, raja yang penuh dengan kasih-Nya sehingga Dia pun rela untuk menebus segala dosa kita. Dia adalah Bapa yang terkasih, kasih-Nya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Waktu kecil kita merindukan Natal,
Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tangan Tuhan, kasih Tuhan terus boleh dinyatakan. Dan hari ini kami bersyukur kami boleh bersama juga merayakan hari Natal. Kami merayakan kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus, ke dalam dunia. Tuhan berkati ya Tuhan pada waktu kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Tuhan bawa hati kami mendekat kepadamu. Tuhan hangatkan lagi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita melihat satu bagian Alkitab. Ada dua bagian sebetulnya yang saya ajak kita baca. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang kedua, ayat 8-20. Bagian yang cukup panjang saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 2 ayat 8-20. Dan nanti satu bagian lagi adalah dari Injil Matius. Lukas pasal 2 ayat 8-20. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Satu bagian lagi, saudara, mari kita melihat dari Matius. Injil Matius, pasal yang kedua juga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Injil Matius, pasal yang kedua, ayat pertama sampai ke-12. Saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, sampai demikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan.
Saudara, tiap tahun orang Kristen merayakan Natal. Dan tiap tahun juga kita melihat berbagai kemeriahan menyambut Natal. Walaupun saudara seringkali kita diingatkan bahwa Jumat Agung dan Paskah sebetulnya tidak kalah besar atau bahkan lebih besar daripada Natal, tetapi kenyataannya Natal selalu lebih meriah. Nah, saya kira saudara ini disebabkan karena Jumat Agung memang tidak enak untuk diingat. Yesus menderita, disalib, itu mengingatkan kita akan dosa kita dan membuat kita menangisi diri kita. Terasa tidak nyaman bagi kita. Dan Paskah saudara juga terlalu sulit dibayangkan besarnya, betapa mulianya, dahsyatnya Yesus keluar dari kubur, membuktikan dia hidup. Terasa terlalu jauh bagi kita. Tetapi hampir setiap orang bisa membayangkan dengan mudah Natal. Suasana sebuah keluarga kecil, seorang suami dengan istri yang hamil tua, berjalan jauh ke Bethlehem, mencari penginapan, melahirkan di tempat yang hina. Nah, saudara, gambaran dari Natal adalah suasana yang seperti itu. Hangat, romantis, meneduhkan, penuh kasih sayang. Nah, semua orang dengan hal seperti ini senang, saudara, membayangkannya. Maka tidak heran, Natal menjadi favorit bagi banyak orang. Tetapi saudara, disitulah masalahnya Natal. Ada terlalu banyak hal di seputar Natal yang mengalihkan perhatian kita dari Natal yang sesungguhnya. Saudara, kisahnya yang dramatis itu membuat kita lupa pada arti kedatangan Yesus Kristus. Dekorasi yang wah, saudara, di mana-mana kita lihat lengkap dengan pohon Natal, ada Santa Claus, membuat kita menikmati semuanya, tetapi tidak ingin menikmati Yesus yang datang ke dalam dunia. Keramaian, saudara, yang kita lihat di sekitar Natal, bukan hanya gereja, tetapi juga di luar sana, mal-mal, saudara, bahkan juga penuh hiasan Natal, kafe-kafe, hotel-hotel, berbagai diskotik, bahkan nightclub juga merayakan Natal. Dan saudara, di mana-mana saudara orang merayakan Natal yang seperti demikian. Dan semua membuat kita tidak punya waktu untuk memikirkan apa arti Yesus datang ke dalam dunia bagi kita. Saudara, maka banyak orang seperti merayakan Natal. Tetapi pertanyaannya, betulkah mereka mengalami Yesus? Betulkah mereka mendapatkan Yesus? Betulkah mereka berjumpa dengan Yesus dan diubahkan oleh Yesus? Saudara, dari sejak Natal yang pertama sampai hari ini, selalu sama. Ada terlalu banyak orang di sekitar Natal, bahkan di dalam perayaan Natal, yang sebetulnya melewatkan Natal. Mereka kehilangan Natal. Saudara, kisah Natal yang pertama bukanlah kisah yang tenang. Maria sedang mengandung bayi Yesus. Dan sewajarnya ia berharap bayi itu akan lahir dengan tenang di Nazaret tempat dia tinggal. Tetapi tiba-tiba rencana berubah karena kaisar mengadakan sensus dan semua orang harus kembali ke tempat asalnya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Dan karena Yusuf adalah keturunan Daud dari Bethlehem, maka dia harus kembali ke sana. Maka di dalam keadaan hamil tua, Maria dan Yusuf kemudian berjalan jauh ke Bethlehem, mungkin dengan barang bawaan yang banyak, dengan resiko yang besar, melewati jalan yang berliku-liku, berbahaya. Saudara, mereka lakukan itu. Maka betul kata seorang penulis, Allah mengambil resiko yang sangat besar di dalam perjalanan itu. Karena rencana keselamatan dunia, nasib seluruh dunia, ditanggungkan di atas pundak dua orang anak muda sederhana ini, Yusuf dan Maria. Berjalan jauh dalam kelelahan, melewati bahaya, menuju ke Bethlehem. Nasib seluruh umat manusia bergantung pada perjalanan itu. Dan itulah Natal. Saudara, Tuhan memang tidak memberitahu semua orang waktu itu tentang perjalanan ini. Dia tidak memberitahu semua orang bahwa bayi yang sedang dikandung di dalam perjalanan itu adalah anak Allah. Tetapi saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa sebetulnya ada beberapa kelompok orang yang punya kesempatan. Seperti diundang oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi sayangnya saudara, tidak semua dari mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Mereka sama seperti banyak orang hari ini melewatkan Natal. Saudara, siapa mereka? Ada beberapa kelompok orang. Yang pertama, saudara, adalah pemilik penginapan di Bethlehem.
Saudara, ketika Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem, sudah tiba waktunya Maria untuk melahirkan. Maka mereka mendatangi penginapan demi penginapan, meminta tempat untuk Maria melahirkan bayi Yesus. Tetapi sangat ironis ketika dikatakan tidak ada tempat bagi mereka. Anak Allah meninggalkan surga. Rumah semewah apapun, tempat semahal apapun, tidak sebanding dengan surga. Tetapi ketika dia datang, tidak ada tempat bagi dia. Saudara, banyak orang berpikir, kalau saja saya yang ada di sana, kalau saja saya yang adalah salah satu pemilik penginapan di Bethlehem itu, saya akan izinkan Yesus lahir di rumah saya. Saya tidak akan biarkan tidak ada tempat bagi Yesus. Saudara, tapi betulkah begitu? Saudara, apa yang terjadi di Bethlehem? Alkitab tidak mengatakan para pemilik penginapan itu kasar atau sombong, jahat. Tidak, saudara. Tidak disebutkan mereka orang seperti itu. Mereka mungkin adalah orang-orang biasa, yang hidup biasa, sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis mereka masing-masing. Dan saat itu, kota Bethlehem memang sedang sangat penuh karena banyak orang datang ke sana untuk sensus. Kota itu penuh sesak dan penginapan-penginapan semua penuh. Mereka sedang sangat sibuk. Saudara, maka tidak heran tidak ada pemilik penginapan di Bethlehem yang sempat menolong Yesus dilahirkan. Semua sedang sibuk dengan yang lain. Maka anak Allah dibawa di dalam kandungan, mengetuk pintu demi pintu rumah mereka, tidak ada tempat bagi dia. Saudara, saya merenungkan kisah ini dan saya berpikir, kondisi pemilik penginapan di Bethlehem itu persis sama dengan banyak orang hari ini. Tiap tahun saudara perayaan Natal, saudara coba pergi keluar dan tanya pada orang-orang di luar sana yang ikut menyanyikan lagu Natal, ikut memasang pohon Natal, atau ikut sibuk bisnis Natal, menjual barang-barang dekorasi Natal, apakah mereka ke gereja? Apakah mereka mengikuti ibadah Natal? Baik melalui online atau mereka datang ke gereja? Apakah mereka bertemu dengan Yesus? Apakah mereka menyembah Yesus? Pada mereka, saudara, mungkin tidak ada tempat bagi dia. Saudara, demikian pula sering terjadi di gereja. Saudara, menjelang Natal, banyak gereja, jemaat, orang Kristen mempersiapkan berbagai perayaan. Berbagai acara, pelayanan dipersiapkan sebaik-baiknya. Paduan suara mungkin latihan, drama mungkin latihan, walaupun sekarang online, tapi masih kadang-kadang orang melakukan itu juga. Dan ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dan mungkin juga tetap ada dekorasi sana-sini mungkin. Ada perlengkapan yang perlu disiapkan. Saudara, mungkin banyak orang sibuk dengan berbagai hal seperti itu. Sibuk dengan berbagai pelayanan. Atau mungkin juga sebagian orang sibuk dengan kehidupan, pekerjaan seperti biasa. Ada yang mungkin tetap berjualan, buka toko, mungkin mengurus keluarga, mungkin menyiapkan makanan, mungkin membereskan rumah. Saudara, di tengah berbagai kesibukan, saya mau tanya saudara, apakah saudara punya hati untuk memikirkan Yesus? Apakah saudara sengaja berdoa, mempersiapkan hati dan memohon kepada Tuhan untuk sekali lagi mengalami kasih Yesus, dipenuhi oleh kasih Yesus, dikuasai oleh kasih Yesus di dalam kehidupan kita? Maka sama saudara seperti Natal pertama di Bethlehem. Di tengah begitu banyak kesibukan di sekitar Natal, banyak yang tidak sadar mereka melewatkan Yesus, Sang Juru Selamat. Orang kedua, saudara, yang melewatkan Natal adalah Herodes. Saudara, orang-orang Majus dari timur datang memberitahu Herodes bahwa seorang raja telah lahir. Maka Herodes kemudian dikatakan memanggil para ahli Taurat dan bertanya kepada mereka, menurut kitab suci, di mana raja itu akan lahir? Dan mereka memberitahu dia, di Bethlehem. Saudara, bukankah ini adalah sebuah undangan bagi Herodes? Allah seperti mengundang dia. Mari ikut berjalan ke Bethlehem dan menyembah Yesus di sana. Kamu dengar berita ini, jangan diam saja, mari. Tetapi Herodes tidak pergi ke Bethlehem. Dia kirim orang untuk membunuh Yesus. Saudara, sejarah mencatat Herodes adalah orang yang sangat takut kehilangan kuasa. Dia tidak ragu-ragu untuk membunuh siapa saja, bahkan keluarganya sendiri yang dia curiga akan merebut kekuasaannya, atau yang dia curiga akan lebih berkuasa dari dia. Saudara, maka dicatat sangat mengerikan. Dia bunuh pamannya,
Dia bunuh istrinya, dia bunuh 2 anaknya, dan bahkan dia membuat surat wasiat semua orang Yahudi yang nanti senang karena kematiannya harus juga dibunuh supaya tidak ada pesta kalau dia mati. Seorang orang seperti ini, maka ketika dia mendengar Yesus lahir, maka dia perintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Saudara, maka Herodes melewatkan Natal. Kehilangan Natal. Dia membuang Natal karena takut kekuasaannya diambil. Saudara, hari ini dunia penuh dengan orang-orang yang sama. Mereka mungkin tahu tentang Yesus, sering mendengar tentang Yesus, mereka mungkin biasa pergi ke gereja, mereka bahkan merayakan Natal, tapi tidak pernah tertarik, tidak pernah suka untuk datang kepada Yesus dan menyembah Dia dan berkata, "Engkau Rajaku, Engkau menguasai hidupku." Saya jadi Kristen oke. Mungkin mereka berkata begitu. Saya kebaktian juga oke, ikut doa juga oke, tapi untuk menyerahkan diri kepada Yesus, membiarkan Dia mengambil alih hidup saya tidak mau. Kalau firman-Nya mengajarkan saya untuk melakukan yang saya tidak suka, berkorban misalnya untuk mengasihi orang, memikul salib untuk pekerjaan Tuhan, tunggu dulu, saya tidak mau. Dan orang-orang seperti ini tidak mau menyerahkan diri mereka, ambisi mereka, masa depan mereka ke dalam tangan Yesus. Dan orang-orang seperti ini sama seperti Herodes, pasti akan melewatkan Natal. Dan orang yang ketiga, saudara, adalah pemimpin agama. Saudara, pemimpin agama adalah orang yang tahu tentang Natal. Bahkan mereka tahu ayatnya, saudara. Mereka tahu Mesias akan lahir di Bethlehem, tetapi masalah yang terbesar adalah mereka tidak peduli. Mereka merasa diri orang berhikmat, orang yang pandai, orang yang baik, orang yang suci, orang yang punya segala-galanya. Maka mereka tidak memerlukan Yesus karena Yesus tidak penting bagi mereka. Dan saya kira orang-orang seperti ini ada banyak di dalam gereja. Mereka membaca Alkitab, tahu bahwa hidup harus menyembah Yesus, tahu betapa pentingnya hidup bersama dengan Yesus, tapi tidak peduli kepada Yesus. Maka orang-orang seperti ini juga melewatkan Natal. Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia kita tidak pernah menjadi dunia yang bebas dari masalah. Hidup setiap manusia tidak pernah menjadi hidup yang bebas dari beban dosa. Setiap kita terus-menerus bergumul dengan masalah, dengan beban, dan dengan dosa. Saudara, lihat saja keluarga. Berapa banyak keluarga yang hancur. Kasus kekerasan di dalam rumah tangga makin lama makin banyak. Berapa banyak keluarga yang suami tidak pernah di rumah, selingkuh. Lalu istri juga ikut tidak di rumah, ikut selingkuh. Dan anak terus dipukuli. Dosa merajalela dalam kehidupan dan menekan kita. Banyak orang juga yang menjerit karena terikat oleh dosa. Berapa banyak orang yang merasa hidupnya kosong. Tidak tahu untuk apa hidup, ingin bebas, ingin terbang, ingin lari rasanya, tapi tidak tahu harus lari kemana. Sore ini dunia kita, dan ini hidup kita. Dan Alkitab melukiskan kehidupan seperti ini dengan satu kata, kegelapan. Dunia ini gelap. Kalau saudara tanya di mana Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Natal adalah jawaban Allah. Dia ingin memberikan juru selamat bagi kita. Anaknya sendiri datang ke dalam dunia. Dan itu baru awalnya. Karena Yesus datang bukan sekedar datang, tetapi dengan misi yang sangat besar. Menyelamatkan kita, memberikan hidup kekal kepada kita. Dan untuk menggenapi itu, Dia mati di atas kayu salib, dibunuh oleh manusia yang untuknya Dia datang. Saudara, itu jawaban Allah bagi kita. Maka pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi pertanyaannya adalah di mana engkau? Where are you? Di mana engkau sebetulnya? Natal menunjukkan bahwa Allah sudah memutuskan meninggalkan sorga dan menderita terus sepanjang waktu sampai di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan saudara dan saya. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, untuk menanggalkan beban kita yang letih, lelah, dan lesu ini, untuk memberikan kita damai sejahtera dari Dia. Pertanyaannya, di mana engkau? Mengapa engkau tidak datang kepada Dia? Mengapa engkau tidak menyambut undangannya? Mengapa engkau tidak menerima kasih-Nya? Di mana engkau?
Saudara, mengapa engkau terus hidup tanpa Yesus? Saudara yang sudah percaya kepada Yesus, engkau pernah menerima kasih Yesus. Mengapa kemudian hidup lagi seakan-akan tanpa Yesus? Minggu demi minggu, Allah mengundang engkau beribadah menyembah Dia dengan sepenuh hati, tetapi engkau mungkin datang dengan mental penonton dan beribadah dengan sembarangan. Hari demi hari Allah bersama denganmu dan mengundang engkau memandang kepada Dia, tetapi engkau membuang muka terhadap Dia. Engkau tidak mempedulikan Tuhan. Saudara mungkin berseru di dalam dosa, masalah beban, penderitaan. Engkau cari jalan keluar sendiri, engkau menipu diri, mencari kesenangan sementara untuk menghibur diri, atau bahkan ada sebagian orang mungkin ingin bunuh diri untuk lepas dari semua masalah. Pertanyaannya sekali lagi bukan di mana Allah, tapi di mana engkau selama ini. Mengapa engkau tidak datang dan menyembah Yesus? Minta Yesus memberikan kekuatan dan memulihkan hidupmu. Mengapa engkau tidak kembali kepadanya, mencintai Dia dan mengaku bahwa engkau butuh Yesus? Saudara, mungkinkah sebetulnya engkau terlalu sombong? Engkau sibuk dengan banyak hal. Engkau mau berkuasa mengatur hidupmu sendiri. Engkau tidak peduli dengan Yesus walaupun engkau tahu Alkitab. Kalau saudara seperti itu, maka saudara memang tidak akan pernah menyembah Yesus. Dan itulah yang terjadi dari sejak Natal pertama di Bethlehem sampai hari ini. Manusia terus menolak Yesus yang datang. Saudara, Natal memang unik. Anak Allah turun dari surga. Nasib seluruh dunia bergantung kepada Dia. Hidup mati kita di tangan Dia. Dilihat dari sisi manapun, Natal adalah peristiwa yang sangat agung. Tetapi Dia datang. Peristiwa Natal itu bukanlah dibungkus di dalam kemegahan dan kekuatan. Sebaliknya Dia datang dengan sangat hina. Seorang bayi di tempat yang hina. Nah, siapa yang bisa percaya? Tetapi Allah sengaja melakukan itu. Dan jujur, kita tidak suka itu. Kita selalu suka yang kuat, yang hebat, yang luar biasa, yang menarik, yang besar. Kita suka kalau Tuhan datang dengan kuasa, membuat semua orang takut kepada Dia. Kita suka kalau Tuhan datang dengan kemegahan, membuat semua orang kagum kepadanya. Dan kalau Tuhan datang seperti itu, kita diundang bertemu dengan Dia, menyembah Dia, dengan gentar kita akan datang kepada Dia. Tapi bayi kecil, lahir di tempat yang hina, tidak menarik. Maka ketika Allah mengundang manusia bertemu Yesus, siapa yang akhirnya ikut undangan itu? Dan sungguh berjumpa dengan Yesus? Hanyalah mereka yang sadar dirinya lemah, rendah, dan membutuhkan Yesus. Dan dua kelompok orang seperti itulah yang memenuhi undangan Allah untuk datang ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yesus. Kelompok pertama adalah gembala. Saudara, para gembala di zaman Yesus adalah orang yang paling tidak dianggap. Bahkan bisa dikatakan terbuang dari masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang dari segala sisi dianggap rendah. Secara ekonomi mereka miskin. Secara pergaulan mereka dijauhi. Karena potongan mereka biasanya kasar, tubuh mereka bau, penampilan mereka jauh dari baik. Secara status hukum, saudara, para gembala sangat diragukan kejujurannya sehingga mereka bahkan tidak diizinkan memberi kesaksian di pengadilan pada zaman itu. Secara agama, saudara, mereka juga dianggap orang rendah karena mereka tidak mengikuti banyak aturan agama Yahudi seperti waktu ibadah, sabat, dan seterusnya karena memang mereka harus terus-menerus bekerja menggembalakan domba. Maka mungkin, saudara, hanya orang kusta yang berada di bawah mereka. Mereka adalah orang-orang yang berada di tingkat bawah dalam status sosial. Tetapi berita kelahiran Yesus disampaikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling sadar dirinya rendah dan tidak berdaya. Seumur hidup mereka adalah orang yang tidak pernah dianggap. Sekarang di hadapan mereka, paduan suara malaikat, kemuliaan yang dahsyat itu dipertontonkan dan mereka diundang untuk menyembah Anak Allah. Maka mereka percaya dan taat. Mereka datang kepada bayi yang kecil dan lemah itu, berlutut menyembahnya,
dan mereka berjumpa dengan juru selamat di sana. Kelompok yang kedua, orang Majus. Saudara, banyak orang Kristen salah mengerti kisah orang Majus. Sebagian mengira bahwa orang Majus yang datang hanya 3 orang. Karena apa? Karena kartu Natal, saudara sering menggambarkan 3 orang. Drama Natal juga seringkali menggambarkan 3 orang. Padahal kemungkinan besar mereka bukan 3 orang, tapi lebih daripada itu. Sebagian lagi juga menyebut orang Majus ini sebagai raja dari timur. Sebutan yang salah karena mereka bukan raja. Nah, sebagian lagi menyebut orang Majus ini sebagai the wise man, orang bijaksana. Secara sebutan betul, mereka adalah orang bijaksana. Mereka sangat mungkin adalah ahli bintang. Bukan secara ilmu pengetahuan ahli bintang, tetapi secara meramal. Mereka ahli meramal bintang. Dan berbeda dengan gembala, saudara, yang dianggap bodoh, tidak bisa apa-apa, mereka dianggap bijaksana. Secara harta, saudara, sangat mungkin mereka adalah orang kaya. Mereka bisa memberikan persembahan yang sangat mahal, emas, kemenyan, mur. Berbeda dengan gembala yang miskin dan tidak punya apa-apa. Tetapi pertanyaan kita, apakah Tuhan kemudian memanggil orang Majus karena mereka bijaksana, pandai, dan kaya? Bukan. Saudara, Injil Matius menyebutkan satu hal begini. Yesus berdoa, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Bagi Matius jelas, Tuhan tidak nyatakan apapun kepada orang bijak dan orang pandai. Orang Majus boleh bijak dan pandai, dianggap seperti itu. Tetapi kalau mereka tetap menganggap diri bijak dan pandai, Tuhan tidak akan nyatakan apapun kepada mereka. Maka ketika Matius menyebut orang Majus datang mencari Yesus, satu hal yang dia mau para pembacanya, kita melihat orang-orang bijak ini merendahkan diri, mengaku bodoh, dan mencari Tuhan. Saudara, perjalanan mereka sangat susah. Mereka pun tidak tahu pasti apa yang mereka cari. Ilmu mereka tidak cukup. Buat apa mereka mau menempuh perjalanan? Orang Majus itu berjalan begitu jauh mencari bayi ini. Mereka cuma mau menyembah Yesus, merendahkan diri. Kepada orang-orang seperti inilah Allah menyatakan semuanya. Saudara, kalau saudara merasa diri hebat, saudara tidak akan pernah mengalami Yesus. Kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen dan merasa diri sudah baik, saudara juga tidak akan menyembah Yesus, saudara tidak akan merayakan Natal dengan sungguh-sungguh. Walaupun saudara mungkin datang ke dalam hari ini, kita merayakan Natal, nanti tanggal 24, 25, saudara merayakan Natal, mungkin akan beberapa kali saudara merayakan Natal tahun ini. Saudara mungkin akan sibuk dengan berbagai hal di sekitar Natal, tapi saudara tetap akan melewatkan Natal. Kasih Tuhan yang pernah saudara alami ketika percaya, mungkin akan terasa semakin jauh dan hidupmu kering, lelah, dan berbeban berat. Maukah saudara Natal ini sujud di depan Dia dan pulang dengan berbeda? Engkau seperti gembala yang memang tidak punya apa-apa, merendahkan diri. Kalaupun kau punya banyak hal seperti orang Majus, engkau merendahkan dirimu juga di hadapan Tuhan. Dan kalau engkau sungguh-sungguh punya hati seperti itu, Tuhan, aku datang kepadamu, merendahkan diri. Aku butuh Engkau. Aku ingin sujud menyembahmu. Tuhan akan memberkati. Maukah Natal tahun ini kita datang dengan sungguh-sungguh ke hadapan Dia, sungguh menyembah Dia, dan tidak melewatkan Natal. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saudara pakai waktu sejenak berdoa di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati setiap saudara. Apakah engkau sibuk? Engkau merasa jauh dari Tuhan? Engkau merasa lelah dengan kehidupan?
Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Pertanyaannya adalah, di mana engkau? Hari Natal mengingatkan kita Tuhan datang menawarkan kasih-Nya. Kalau kita pernah percaya kepadanya, kita sudah menerima kasih itu. Tapi Tuhan yang sama masih terus-menerus menawarkan dan ingin menyatakan kasih kepada kita. Pertanyaannya, di mana engkau? Maukah engkau terima lagi? Atau engkau terus-menerus menjauhkan diri dari Tuhan? Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Dia. Biarlah Natal tahun ini tidak dilewatkan. Engkau berjumpa kembali dengan Tuhanmu. Engkau mengalami lagi kasih-Nya memenuhi hidupmu. Masing-masing berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk apa yang kami renungkan bersama-sama. Biar firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kami. Jangan kami melewatkan Natal. Engkau begitu mengasihi kami. Kalau kami belum pernah percaya kepadamu, biarlah kami datang saat ini menyambut kasih-Mu dan percaya kepadamu. Kalau kami sudah sekian lama menjadi orang Kristen dan percaya, biarlah kami kembali datang dengan hati yang rendah, menyembah-Mu. Tuhan, jangan lewatkan setiap kami. Berkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pandanglah wajah mulianya di dalam terang kemuliaannya. Dunia akan menjadi hampa. Apakah saat ini engkau merasa begitu susah jiwamu, sampai-sampai merasa sesak di dalam dadamu? Engkau merasakan di sekelilingmu begitu gelap gulita, sampai-sampai tidak tahu kemana arah yang benar. Hatimu serasa kosong, jiwamu hampa. Maukah saat ini engkau dibebaskan dari cengkraman kegelapan yang menutupi hidupmu? Tuhan Yesus berfirman, Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bagaimana bisa mendapatkan terang itu? Bukalah hatimu dan percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan yakinlah terang Tuhan itu akan senantiasa menerangi hati dan hidupmu, sehingga engkau akan menikmati terangnya, cinta kasih-Nya, penyertaannya, dan perlindungannya yang ajaib. Percayakah engkau akan janji-Nya yang kekal ini? Bawa pulang
Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari menyambut hangat Juru Selamat yang sudah hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena Natal akan berarti bila kita menyerahkan hidup kita, bila kita memberi hidup kepada Yesus, bila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Saya mewakili Komisi Usia Indah GKI Pakuwon mengucapkan selamat Natal kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan berjuang hidup taat mengikuti Dia yang adalah Juru Selamat kita. Kita peringati dan momen ini Tuhan memberkati.
saudara sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, dan penyertaan, bimbingan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.